Ini apakah untuk eksperimen itu apakah cocok nggak sih sebut sebagai rekayasa genetik atau itu memang sesuatu yang alami ya dok ya? Itu memang rekayasa. Tapi pengertian rekayasa genetika itu kalau kita memanipulasi kode genetik dari organisme tertentu, dari spesies tertentu. Dalam hal ini kita tidak. Apakah pada saat kita memanipulasi nyamuk seperti itu, apakah kita membuat siklus alami itu jadi berubah atau sehingga efek jangka panjangnya akan berpengaruh terhadap siklus alami yang ada? Apakah itu isu daripada depopulasi daripada ya mohon maaf ya ada beberapa dikaitkan dengan isunya Bill Gates karena satu Bill Gates tuh sering cerita bahwa satu cara untuk manusia itu jumlah manusia itu selalu terlalu besar dan kita butuh namanya pembatasan manusia ya itu dikaitkan kemudian itu apakah pada saat terinfeksi pada manusia itu membuat manusia jadi mandul sehingga orang mengatakan itu sebagai satu isu untuk depopulasi. Apakah betul nggak membuat eh, setelah terpapar dengan bakteri ini membuat jadi manusia itu yang terpapar dengan membuat jadi yang jantan, yang maksudnya manusia yang laki-laki jadi feminim. Kemudian ada yang mengkaitkan dengan LGBT. Nah itu dok, bagaimana dok Baik, untuk bisa baik, ya, menjelaskan seperti itu? ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebelum saya mulai jawab pertanyaan itu, Pak Feli, akan menyampaikan satu poin penting, satu poin tambahan penting Mm-mm. dari penggunaan Wolbachia ini. Ya. Tadi selain Wolbachia-nya akan membantu penggeseran proporsi populasi nyamuk dari Mm-mm. nyamuk yang liar menjadi nyamuk yang terinfeksi, itu Ya. satu. Mm-mm. Yang kedua adalah nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi Wolbachia, Mm-mm. dia akan memiliki kesulitan untuk menularkan virus dengue karena Oh, populasi virus dengue dalam dalam tubuh si nyamuk berkurang. oh, oke Jadi dia untuk menekan virusnya. menekan virusnya. Karena Oke. sekali lagi virus dengue ya itu dijumpai di tubuh nyamuk Aedes Mm-mm. aegypti dan di tubuh manusia Ya betul betul. ya. Dan di dalam kaitannya di tubuh si nyamuk Aedes aegypti, ketika ada Wolbachia, Wolbachia-nya bersaing sama si virus dengue, virus demam Oh, berdarah oke. itu. Oh jadi menekan Akibatnya ya? Oke. menekan jumlah virusnya turun sehingga sekalipun nyamuknya nanti menggigit manusia, jumlah virus dengue yang ditularkan itu sudah sangat berkurang. Hmm. Ya, akibatnya penyebaran penyakit demam berdarah bisa dikendalikan. Oke baik baik. Ya. Ya, ini Yang menurut saya pertama itu ya. tambahan tambahan Ya penting ya. yang perlu dimengerti oleh teman-teman ya yang menonton channel ini adalah bahwa kegunaan Wolbachia itu besar karena dia akan Hmm. bersaing sama virus dengue ya, virus Oke. penyebab penyakit demam berdarah itu. Nah, terus saya mau coba menjawab pertanyaannya Pak Feli mungkin satu persatu dan mohon diingatkan kalau saya Ya. lupa pertanyaan. Yang Yang pertama pertama adalah eh, depopulasi ya. terkait dengan depopulasi dari nyamuk ya. Iya, depopulasi kemudian pada manusia ya. Setelah manusia Depo- terpapar itu orang membuat orang jadi fertilitasnya turun atau membuat ya, manusia jadi mandul. Apa betul seperti itu? baik, depopulasi pada manusia. Mm-mm. Seperti saya sampaikan di awal, bakteri Wolbachia cuma menginfeksi nyamuk, Mm-mm. tidak menginfeksi sel manusia. Mm. Jadi, ketika si nyamuk menusuk kulit manusia, Mm-mm. ya, waktu dalam proses mengambil darah, Ya, ya, apakah ada Wolbachia yang masuk ke dalam tubuh manusia? ya. Ini kemungkinan bisa. Oh bisa. Walaupun kita tidak ada data 100% menunjukkan hal itu. Tapi kita Mm-mm. juga tidak ada data 100% bilang tidak terjadi sama sekali. Jadi Mm. saya bilang ada kemungkinan. Ada kemungkinan, masih ada Namun chance ya, oke? masih ada chance. Tapi sekalipun bisa masuk, bakteri Wolbachia tidak menginfeksi sel manusia. Hmm. Ah, Kenapa kita bisa tahu? Karena biasanya ketika manusia itu terinfeksi, Ya, sistem kekebalan tubuh manusia akan teraktifkan. Contohnya waktu kayak penyakit COVID, ya. ada virusnya.
virusnya menginfeksi kita misalnya. Hmm. Ketika kita terinfeksi, maka sistem kekebalan tubuh kita akan teraktifkan Mm-mm. dan akan melepaskan salah satunya adalah dalam bentuk antibodi yang terus kita Ya, ukur. Nah, betul betul. sejauh ini belum pernah ditemukan adanya antibodi terhadap Wolbachia Hmm. dari tubuh manusia. Jadi menunjukkan bahwa si Wolbachia nggak pernah menginfeksi tubuh manusia. Makanya sistem kekebalan tubuh kita nggak apa istilahnya nggak berespon sejauh ini. Hmm. Ya, nggak menganggap itu bahaya. Oke oke. Ya. Nah, jadi apakah bisa menyebabkan depopulasi pada manusia? Saya rasa tidak. Wah, mungkin isu tentang itu yang membuat eh, laki-laki jadi feminim. Nah, itu yang ditakutkan ya. Ya, sekali lagi karena si bakteri Wolbachia tidak menginfeksi tubuh manusia, Hmm. maka tidak ada dampak kesehatan pada tubuh manusia. Oke. Apakah seperti ya tadi feminisme atau Hmm. apa LGBT ya Ya. yang dikhawatirkan karena bakteri Wolbachia tidak masuk dan tidak menginfeksi sel manusia, tidak akan ada dampak kesehatan dari adanya bakteri Wolbachia di dalam tubuh nyamuk gitu. Oke. Dan em, seperti tadi saya sampaikan, setelah tahun 2014 ke saat ini kan, orang mulai Mm-mm. menemukan bakteri Wolbachia itu secara alamiah ada di tubuh-tubuh nyamuk. Artinya apa? Oh, sudah ada ya. Artinya tidak ada. Artinya apa? Artinya kita mungkin selama ini digigit oleh nyamuk yang mungkin ada bakteri Wolbachia, tapi secara Hmm. alamiah. Masih alamiah. Secara Oke. alamiah. Dan coba kita tidak menyadarinya aja. Dan orang baru mulai mulai menemukan hal itu sejak tahun 2014. Ya. Jadi dia sekali lagi karena bakteri Wolbachia tidak menginfeksi sel manusia, tidak Hmm. ada dampak kesehatannya. Oh, baik baik. Menarik ya, Dok. Oke. Dok, itu mungkin bisa dokter bisa ceritakan awal mulai penelitian tentang Wolbachia. Apakah memang itu baru pertama kali yang sekarang ini dilakukan di tahun 2023 atau memang sebelumnya sudah pernah dilakukan yang sebutnya eksperimen Wolbachia untuk mengendalikan vektor nyamuk Aedes aegypti. Ya. Penelitian penggunaan bakteri Wolbachia untuk Mm-mm. mengendalikan nyamuk Aedes aegypti ini sebenarnya sudah cukup lama. Minimal ada 30 tahun yang lalu Oh, sepengetahuan saya. heeh. Dan bila kita mengambil contoh penelitian di Yogyakarta, Mm-mm. mereka sudah mulai merintis sejak tahun 2011. Oke, Jadi kira-kira udah 12 tahun yang lalu, ya. ya. Mereka sudah mulai merintis meneliti penggunaan Wolbachia untuk mengendalikan vektor nyamuk Mm-mm. di Jogja. Pertama skala kecil, lalu skala agak besar, dan eh, penemuan itu akhirnya berhasil dipublikasikan di jurnal kedokteran yang paling prestige, ya, Mhm. yaitu New England Journal of Medicine, Oh, ya, oke. di mana penulis pertamanya adalah Profesor Utarini dari UGM, Hmm. di mana mereka di sini menunjukkan penggunaan Wolbachia pada nyamuk Mm-mm. Aedes aegypti dan dilepaskan pada daerah tertentu, ya, anggap kelurahan tertentu. Mm-mm. Pada kelurahan itu angka insidensi dengginya menurun sangat drastis. Hampir, Oh, jikalau saya tidak salah ingat, 77%. oke. 70 jadi terjadi pelindungan sebesar 77% dibandingkan daerah yang nyamuk Aedes aegypti tidak diapa-apakan, Oke, oke. ya. Berarti cukup Ah, berhasil, Dok ya? cukup berhasil. Dan yang menarik, datanya bukan cuma dari Indonesia ya, dari Mhm. berbagai negara. Dari Brasil, Mhm. Kolombia barusan mengeluarkan datanya, dan di Kolombia lebih spektakuler lagi sampai 93% Oh, lumayan besar ya. tingkat proteksinya. Ya, di Australia juga dan di Singapura juga terjadi penurunan angka insidensi denggi ketika mereka melepas liarkan nyamuk Aedes yang terinfeksi Wolbachia. Hmm. Oke, oke, oke. Ya. Jadi Menarik, Dok. sekali lagi ini bukan penelitian yang misalnya baru terjadi 2-3 tahun terakhir, bukan. Ini Oh, penelitian yang eh, sudah dirintis beberapa tahun yang lalu, jadi Dok berpuluh-puluh tahun itu yang bisa lalu. menjawab ya, Dok, bahwa eksperimental nyamuk ini sudah ada ya kajian ilmiahnya, Dok ya. Jadi bukan sesuatu yang Sudah ada, dicoba-coba atau yang baru dicoba-coba untuk dites ukur di lapangan ya. betul. Sudah ada kajian ilmiahnya, dan sekali lagi penelitian di lapangan pasti dirintis dulu dari penelitian di dalam laboratorium. Hmm. Tingkat keamanannya berhasil dibuktikan, baru para peneliti akan berani untuk
melepas liarkan di lapangan. Karena bagaimanapun juga penelitian pasti akan dikaji etik Hmm. oleh komite etik, Oke, ya. oke. Jadi tidak ada peneliti yang dengan serampangan melepas liarkan nyamuk begitu saja Hmm. tanpa sepengetahuan komite etik. Jadi pasti sudah melalui pengkajian yang cukup panjang, ya. Oke, Dan oke. contoh di Jogja udah dari tahun 2011 sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Ya dok. Eh, Dok, ini kan sebenarnya ada terobosan yang baru ya untuk untuk pengendalian atau penyakit demam berdarah ya. Karena memang itu memang setiap tahun selalu ada terjadi. Setiap tahun rumah sakit selalu ada kasus yang demam berdarah. Walaupun sekarang kita mengakui bahwa kasus demam berdarah ini sudah terkontrol. Tetapi kalau masih ada kasus, itu kerugian daripada biaya kos pada saat orang sakit atau masuk ke rumah sakit, itu juga besar ya kalau kita lihat dari biaya ekonomi cost-nya atau economic loss-nya. Nah, dok, itu mungkin yang saya tanyakan tentang itu, dok. Tentang apakah pada saat kita memanipulasi nyamuk seperti itu, apakah kita membuat siklus alami itu jadi berubah atau sehingga efek jangka panjangnya akan berpengaruh terhadap siklus alami yang ada? Itu dok. Ya, Mungkin itu pertanyaannya. ya. Jadi mungkin saya jawab dulu Pak Feli bahwa penyakit demam berdarah sejauh ini belum terkendali. Buktinya adalah minimal di tahun ini sudah dilaporkan peningkatan kasus besar-besaran di Amerika, Hmm. di benua Amerika, dan di benua Eropa. Dua benua yang notabene sebenarnya biasanya kasus dengginya, kasus infeksi dengginya agak rendah, Iya, ya betul. tapi belakangan naik. Nah, Hmm. jadinya satu tidak terkendali, makanya kita membutuhkan inovasi baru, ya. Iya, ya. Nah, lalu kalau ditanya apakah si penggunaan Wolbachia pada nyamuk akan mengganggu siklus alamiahnya, Hmm. ini memang membutuhkan data. Hmm. Karena kita harus melihat perubahan proporsi nyamuk sejauh ini, bukan sejauh ini saja, ke depannya nanti akan seperti apa, Iya. ya. Namun minimal di Indonesia dan di Hmm. beberapa negara lain kayak Brasil, Kolombia, Australia, yang dilepas liarkan adalah nyamuk betina. Oke. Dan nyamuk betina masih bisa menikah sama nyamuk jantan yang belum terinfeksi dan bisa menikah sama nyamuk jantan yang sudah terinfeksi. Sehingga populasi nyamuknya akan terus ada. Cuma nyamuknya yang terinfeksi akan jauh lebih banyak. Lama-lama akan jauh lebih banyak. Hmm. Apakah akan mengganggu siklus alamiah dari si nyamuk? Pertanyaannya mungkin apa sih fungsi alamiah dari si nyamuk? Sejauh Hmm. ini nggak ada yang bisa menunjukkan bahwa si nyamuk punya fungsi alamiah. Mungkin sebagai makanan makanan burung atau apa. Tapi tidak ada yang menunjukkan misalnya nyamuk terlibat dalam penyerbukan bunga. Hmm. Tidak ada. Oke. Makanya sekalipun dia siklus itu terganggu, kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan mungkin akan minimal karena tidak ada yang bisa bisa menentukan fungsi nyamuk sampai sejauh ini. Oke, baik, baik dok. Ini apakah untuk eksperimen itu apakah cocok nggak sih sebut sebagai rekayasa genetik atau itu memang sesuatu yang alami ya dok ya? Jadi di satu sisi memang ini adalah satu rekayasa Mm-mm. karena ada beberapa nyamuk yang memang awalnya tidak ditemukan dari Wolbachia. Lalu kita Hmm. memasukkan bakteri Wolbachia ke Dengan nyamuk sengaja itu. ya? Oke. Ya, jadi itu memang rekayasa. Tapi pengertian rekayasa genetika itu kalau kita memanipulasi kode genetik dari organisme tertentu, dari spesies tertentu. Dalam hal ini kita tidak memanipulasi kode genetik atau materi genetik dari si nyamuk. Kita menggunakan bakteri Mm-mm. untuk mengendalikan si nyamuk. Mm-mm. Analoginya kan mirip seperti kenapa kita makan yogurt Oke, atau yogurt. minum Yakult, ya karena atau makan suplemen probiotik karena ada bakterinya atau ada hasil bakteri baik yang kita harap bisa dalam hal ini menyehatkan tubuh kita kan, Oh, dan masih sekarang masih dipakai sampai hari ini karena menguntungkan sekali ya dok. dan menguntungkan dan menyehatkan, ya. Hmm. Dan salah satu efek kesehatannya kan dia nanti bisa bersaing sama bakteri jahat kan, sehingga Oke. tubuh kita akan sehat. Jadi analoginya kan sebenarnya ini yang dilakukan, Sesuatu yang ya kan? sederhana dok ya? Iya, seperti itu. Hmm. Ya ya dok. Heeh. Dok, ini mungkin bisa cerita kan kalau nggak salah satu negara yang berhasil mengendalikan nyamuk ini itu satu negara di Singapura ya. Nggak
tempatnya tidak berbeda jauh dengan tempat kita, kelembapannya tingkat mirip, suhu udara panas juga, negara tropis juga ya. Tetapi mungkin di sana kalau nggak salah pernah sudah diterapkan ya untuk, eee, mengingat pengalaman Dokter John Jo kan sudah pernah tinggal di Singapura ya. Mungkin Dokter Jo bisa cerita program pemerintah di sana yang sampai, bisa menekan kasus demam berdarah dan apakah masih sampai sekarang mereka masih melanjutkan programnya sampai sekarang atau tidak? Itu ada beberapa ya mungkin yang, mengaitkan ada penelitian terhadap, studi yang dilakukan di, Sri Lanka. Itu mereka juga menggunakan, teknologi, wall wall baca juga. Apakah betul Kak, mereka ada beberapa yang mencoba mengkaitkan dengan munculnya ada setelah nyamuk Aedes aegypti ditekan, akhirnya muncul, populasi nyamuk yang baru yang mengakibatkan terhadap, penyakit namanya, Javanese encephalitis ya. Apakah betul Dok? Bagaimana tanggapan dokter terhadap hal seperti itu Dok?